Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ada sukacita Natal? Pasti masih ada dong. Puji Tuhan. Seperti lilin yang kecil namun terang, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan sinar harapan dan kasih dimanapun kita berada. Mari kita bersama memuji Tuhan melalui lagu Kecil-Kecil Bersinar. Yang akan disampaikan oleh dosa-dosa kita. Tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Kami mohon Tuhan bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Berkatilah dosa kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Lose Evi akan bercerita menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita online ya, tapi minggu depan kita tidak online, kita akan ketemu secara offline di gereja. Hari ini Lose Evi akan bercerita tentang orang Majus dari timur yang diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Mari kita akan baca satu persatu ayat-ayatnya dan Lose Evi akan terangkan cerita hari ini. Ayat yang pertama Lose Evi akan bacakan buat semuanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Adik-adik, orang Majus berasal dari timur. Itu adalah sangat jauh sekali dari Yerusalem. Dan bayi Yesus adik-adik tahu dilahirkan di mana? Di Betlehem.
Jadi jarak antara tempat tinggal orang Majus itu sekitar 2.400 km. Kita tahu panjang Pulau Jawa dari barat sampai ke timur itu adalah 1.000 km. Jadi kalau perjalanan orang Majus dari tempatnya itu sampai ke Bethlehem itu adalah 2.400 km, artinya kita berjalan dari ujung Pulau Jawa yang satu ke satu itu sebanyak 2,5 kali. Padahal perjalanan sepanjang Pulau Jawa itu aja menghabiskan berapa hari untuk berjalan. Ya, zaman dulu tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Jadi kalau harus jalan kaki pakai binatang, ya, kira-kira kalau dicari di Google Maps itu 20 hari tanpa berhenti. Kalau harus tidur, kalau harus makan, ya mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan mungkin ada ya sampai ketemu bayi Yesus. Dan itu dijalani oleh orang Majus itu. Siapa orang Majus? Orang Majus adalah orang yang pinter. Dia adalah orang yang pinter, ahli perbintangan, sehingga dia waktu lihat bintang itu, dia tahu itu ada seorang raja yang akan lahir. Jadi orang Majus itu mengikuti bintang itu dan dia bertanya, di mana raja orang Yahudi akan lahir. Kita akan lanjut ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Wah, Raja Herodes kaget adik-adik ya, ketika orang Majus itu tanya di mana raja orang Yahudi akan lahir. Padahal si Raja Herodes ini kan raja, dia tidak mau ada yang menyaingi dia. Sehingga dia kumpulkan seluruh orang pintar di negeri itu. Dia tanya di mana raja itu lahir, gitu ya. Kita lanjut ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang keenam, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Adik-adik, firman Tuhan ada ayat yang kelima dan keenam ini itu diambil dari apa? Kitab Mika. Kita tahu bahwa kitab Mika dan penulisan Matius ini itu berjarak 700 tahun dan tergenapi dengan luar biasa ya adik. Sang raja yaitu Yesus lahir di kota Bethlehem, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika di Mika 5 ayat yang ke-1. Kemudian kita akan lanjut pembacaan yang ayat yang ke-6 ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Raja Herodes menyuruh siapa? Orang Majus untuk menemukan sang bayi Yesus itu. Suruh nyari ya, di mana bayi itu? Karena sebenarnya Raja Herodes itu tidak senang adik-adik, dia licik ya. Dia sebenarnya itu ingin membunuh bayi Yesus. Tapi dia suruh orang Majus itu, ya, nanti kabari ya, nanti aku mau datang sembah dia. Padahal dia itu aslinya mau membunuh bayi Yesus. Kita lanjut ayat yang ke-7 ya. Oh, ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, adik-adik, ternyata bintang itu menuntun orang Majus sampai di tempat sang bayi Yesus berada. Dan disitulah orang Majus tahu, oh di sini tempatnya ya, luar biasa adik-adik. Kita akan lanjut pembacaan ayat yang ke-10.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dengan bersukacita orang Majus datang menyembah bayi Yesus itu. Sang raja orang Yahudi itu, adik-adik ya. Padahal mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka tahu bahwa yang mereka sembah adalah raja yang luar biasa, ya. Dan mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur, 3 macam ya, adik-adik. Karena pada zaman itu persembahan emas, kemenyan, dan mur ini adalah persembahan yang luar biasa. Mungkin baginya kita sekarang, apa sih kemenyan, apa itu mur? Tapi itu adalah sebuah bau-bauan yang harum, yang pantas untuk dipersembahkan sebagai untuk seorang raja, ya. Dan persembahan itu sungguh mahal, adik-adik, zaman itu. Masa sekarang aja berapa ya? Kalau emas memang sampai sekarang paling mahal ya. Jadi luar biasa persembahan itu buat raja yang patut disembah. Dan Losevi mau beritahu bahwa orang Majus itu bukan 3 orang. Kenapa kok digambarkan 3 di gambar-gambar ataupun di drama? Itu karena persembahannya 3, bukan orangnya yang 3 ya, Dedek ya. Nggak tahu orangnya jumlahnya berapa. Tapi yang pasti yang 3 itu persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Nah itu ya. Dan yang ayat selanjutnya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah adik-adik, orang Majus taat kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan lewat yang tadi itu ya jalannya, karena nanti kalau lewat sana kan pasti lewat ke Raja Herodes. Nah, supaya orang Majus itu jangan ngomongi Raja Herodes, suruh lewat jalan yang lain. Nah, gak tahu jalannya itu nanti bagaimana. Susah mungkin ya, mungkin lebih susah, mungkin lebih buruk keadaannya, tapi orang Majus itu taat, dia mau lewat jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Raja Herodes. Nah, kemudian kita akan baca lagi ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tuhan berfirman kepada siapa? Bapak Yusuf, papahnya bayi Yesus ya. Supaya ngajak bayi Yesus tuh, anak ya, sudah berupa anak, sudah agak besar dikit ya, mungkin sudah bisa jalan, untuk pergi kemana? Ke Mesir. Jadi anak Tuhan Yesus ini dibawa oleh papahnya ke Mesir, supaya tidak ketemu sama orang-orang yang diperintahkan oleh Raja Herodes itu yang akan membunuh bayi Yesus. Yang selanjutnya, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya adik-adik, dari ayat yang terakhir ini kita bisa membaca bahwa Bapak Yusuf bersama Ibu Maria dan Yesus tinggal di Mesir sampai Raja Herodes mati ya. Jadi mereka selamat dari pembunuhan itu dan bayi Yesus bisa tumbuh semakin besar. Dari cerita ini kita tahu adik-adik bahwa luar biasa penyertaan Tuhan bagi Bapak Yusuf, Ibu Maria. Mereka selamat dari pembunuhan, dan juga kita tadi tentang orang Majus ya, kita tahu bahwa mereka juga taat pada perintah Tuhan. Jadi ketaatan itu memang perlu adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Bagaimana? Ya kita taat beribadah kepada Tuhan, kita taat berdoa, kita taat memuji nama Tuhan selalu. Bagaimana kita menjalani hidup ini?
ya harus taat kepada firman Tuhan. Dari cerita ini kita tahu ya adik-adik bahwa orang Majus yang pertama dia lakukan, dia taat pada perintah Tuhan. Dia mau menuruti perintah Tuhan untuk mencari bayi Yesus lewat bintang tadi. Yang kedua, dia mau taat mendengarkan perintah Tuhan. Ketika apa? Ketika Tuhan bilang jangan lewat jalan yang tadi, tapi lewat jalan yang lain. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan. Seperti orang Majus itu, taat untuk baca Alkitab setiap hari, untuk berdoa setiap hari, dan juga beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa itu, setiap minggu kita harus beribadah kepada Tuhan, ya. Yang kedua, orang Majus memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan, emas, kemenyan, dan mur yang sangat mahal harganya. Demikian juga kita harus memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Apa itu? Hidup kita. Kita harus mau menjadi berkat seperti orang Majus tadi. Seperti apa ya adik-adik? Ya misalnya kita berikan waktu kita yang terbaik. Apa itu? Ya gak main game gitu loh adik-adik ya. Masa main game sampai malam-malam gak bisa tidur karena main game terus gitu. Tapi kita mau berikan waktu kita yang terbaik. Misalnya, oke, aku hari Minggu pasti datang sekolah Minggu. Nah itu penting adik-adik, berikan waktu kita yang terbaik. Bukan, oke, hari Minggu aku mau pergi ke mall, atau oke, hari Minggu aku mau pergi-pergi sama papa mamaku. Tapi dahulukan Tuhan, berikan yang terbaik pada Tuhan, nomor satukan Tuhan. Itu yang penting, seperti orang Majus tadi ya. Nah itu adalah kesimpulan kita hari ini. Lalu saya harap semua adik-adik yang mendengarkan firman hari ini bisa menjadi seperti orang Majus yang mau taat pada Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo mulai sekarang kita akan jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Ya, Raja yang kita besarkan, yang kita agungkan selama-lamanya. Jadikan Yesus Raja dalam hidupmu. Hari kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Lose Evi yang akan pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati menyertai kami semua. Tolonglah kami supaya Roh Kudus bekerja selalu di hati kami. Ingatkan kami untuk mau taat dan setia kepadamu, untuk mau memberikan yang terbaik kepadamu, untuk menjadikan Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu buat kami semua. Engkau sudah selamatkan kami dari hukuman dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami supaya boleh benar-benar berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sobat Komisi Anak GKT, siapa yang masih suka berbohong? Siapa yang masih suka berkelahi? Atau seringkali ribut dengan Koko, Cece, dan adik? Mari mulai hari ini belajar menjaga hati kita supaya tetap bersih dan jauh dari dosa. Sama-sama bernyanyi ya.
menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di les, di gereja, di mana-mana. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dah.